Thank you Lord, thank you. Hei, merasakan kehadiran-Mu pada pagi hari ini tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu bahwa hari-hari kami gak mudah. Hari-hari kami gak gampang untuk kami lalui Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa ada satu pribadi yang selalu ada dalam kehidupan kami. Satu pribadi yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Bapa. Ku berdoa biar firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan boleh memberkati jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Jangan lewatkan kami satupun Tuhan tempat ini Tuhan. Kami pulang dari tempat ini kami gak sia-sia Tuhan. Dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you tim Praise and Worship, thank you. Shalom semua. Wah kayak belum sarapan kali. Shalom. Oke, luar biasa banget hari ini pujian penyembahan yang begitu memberkati kita. Saya bersyukur bahwa pagi hari ini, thank you untuk Pak Gembala untuk kasih saya kesempatan boleh sharing pagi hari ini. Bapak Ibu, bulan ini kita masih ngomong soal dipenuhi dengan kuasa Bapak Ibu. Saya percaya bahwa tujuan Tuhan memenuhi kita dengan kuasa adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Apapun yang akan kita alami, apapun yang kita kerjakan, ada kemuliaan Tuhan yang ingin dinyatakan dalam kehidupan kita, amin. Nah, tema kita bulan ini udah ngomongin kuasa. Kita udah ngomongin soal kematian Yesus kemarin, kebangkitan Yesus. Dan kita udah denger minggu lalu bahwa kuasa itu harus dibagikan keluar, bener gak? Dibagikan Bapak Ibu. Jadi orang bisa merasakan kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, dalam kesempatan ini saya pengen, thank you Pak. Saya pengen ngebahas satu kata penting yang tadi kita ngomong, yaitu soal kuasa. Saya bilang kuasa. Nah, bagaimana kita bisa dapat mengalami kuasa itu sendiri dan kita menjadi berkat atau dampak di sekeliling kita Bapak Ibu. Nah, saya percaya bahwa kuasa Tuhan gak pernah atau gak akan terjadi secara kebetulan. Ada kondisi, ada situasi dan yang perlu kita bangun di dalamnya Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika kita ngelakuin itu, ini akan menjadi suatu pintu gerbang yang akan membuat kita mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saya akan berikan judul khotbah saya pada pagi hari ini atau sharing saya, yaitu pintu gerbang. Sama-sama bilang pintu gerbang. Kurang semangat, pintu gerbang. Nah, kita buka Kisah Rasul 6 ayat ke-8. Nah, saya akan bacakan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saya tahu nih ketika kita baca ayat ini mungkin dalam hati dan pikiran kita bisa memikirkan bahwa ternyata yang dalam kitab Rasul ini ngomong kita langsung bilang wah ini orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa, wah ini orang-orang yang Tuhan pilih. Ada orang yang namanya Stefanus dan mujizat itu selalu terjadi ketika dia melakukan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah kehidupannya. Nah langsung kita berpikir ya oke lah itu kan hanya terjadi di Israel mungkin, di Yerusalem mungkin. Dan menurut saya mungkin gak terjadi di tempat ini dan mungkin juga gak melalui saya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah saya mau gini, kita selalu berpikir bahwa untuk melakukan atau mempraktekkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti mikir itu hanya hamba-hamba Tuhan yang dipakai khusus. Saya bilang enggak Bapak Ibu. Karena saya mau share pada Bapak Ibu pada hari ini, kalau saudara pernah membaca Perjanjian Lama, saudara pasti sering atau yang sering atau suka membaca setiap hari dalam Perjanjian Lama itu, kalau saudara respect sama hamba-hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa, kita tahu ada Musa yang membelah lautan, kita tahu ada Elia yang berdoa terus api turun dari surga, dikatakan surga terbuka dan turun. Nah kita salut sama mereka, kita merasa wow gila keren banget. Dan kadang-kadang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sesudah salib di mana Kristus mati bagi kita, bagi dosa-dosa kita dan dia bangkit, Roh Kudus turun di atas kita Bapak Ibu. Sesudah Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit, Roh Kudus turun atas kita. Dan sebenarnya saya bilang kita berada dalam posisi yang jauh lebih keren daripada mereka Bapak Ibu. Nah Tuhan berjanji dalam perjanjian baru bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, Roh Kudus atau kuasa itu turun atas kehidupan bagi orang yang percaya. Nah Roh Kudus ini tinggal di dalam kehidupan orang percaya.
Amin. Dia memutuskan tinggal di dalam hidup hati orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi setiap kali kita baca mujizat, bahkan di zaman perjanjian baru, bahkan di zaman rasul-rasul, kita mengerti bahwa potensi yang sama Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saya dan saudara di tempat ini. Amin. Potensi yang sama sudah ditaruh oleh Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara pada hari ini. Nah, saya mau saudara menyadari ini. Apapun yang Tuhan apapun yang saudara butuhkan, apapun yang saudara butuhkan, Tuhan sudah sediakan, Bapak Ibu. Tuhan sudah sediakan. Nah, kita kembali sebentar ke perjanjian lama. Bapak Ibu masih ingat penciptaan ada berapa hari? Ada 6 hari ya, Bapak Ibu ya. Dan manusia diciptain ke hari keberapa? Di hari ke-6. Dan kita tahu kenapa kalau kita nanya sama Tuhan, kenapa sih enggak di hari yang pertama Tuhan diciptakan manusia? Nah, saya bilang gini, kalau Adam diciptakan di hari yang pertama pada saat itu, saya bilang gini, makanannya belum ada, terus tempat dia napak belum ada, sinar enggak ada, gelap, dan kita tahu bahwa ternyata daratan juga belum ada. Jadi segala sesuatu belum tersedia kalau manusia diciptakan lebih dulu pada saat itu. Dan kenapa Tuhan ciptakan manusia di hari ke-6? Karena Tuhan ingin manusia nih, produk kesayangan dia nih. Segala sesuatu yang dia butuhkan sudah disiapkan oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan udah ciptain manusia, Adam melek untuk pertama kali, Adam udah tahu dan udah tersedia apapun yang dibutuhkan. Saya tahu ini kenyataannya bahwa Tuhan memang menciptakan pohon di tengah-tengah kehidupan Adam dan Hawa, dan kita tahu bahwa ada banyak binatang yang bisa dia makan, dan Tuhan gak siapin bangku untuk ngambil buah itu. Saya tahu kita harus mengusahakan itu karena itu yang Tuhan suruh. Tapi percayalah ketika kita mengusahakan segala sesuatunya, Tuhan udah siapin semuanya Bapak Ibu. Tuhan udah siapin semuanya. Dan masalahnya adalah kita mau percaya enggak. Jadi saya bilang gini, jadi mujizat, terobosan dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan udah siapin. Tuhan udah siapin Bapak Ibu. Nah, masalahnya adalah mau percaya enggak? Bukan aja Tuhan udah sediain buat kita, tapi Tuhan udah taruh itu dalam hati kita Bapak Ibu. Dalam hidup kita, Tuhan udah taruh itu. Kuasa itu, Tuhan sudah taruh. Nah, masih ingat gak cerita tentang janda yang suaminya udah meninggal? Di dalam Alkitab ini kisah tentang Elisa, dan dia nangis karena gak ada, suaminya udah meninggal dan dia terlilit hutang. Dan dia miskin sekali. Dan akhirnya Elisa ngomong apa sama janda ini? Apa yang ada padamu? Sediain semua ember-embernya. Sediain wadah-wadahnya. Kalau perlu keluar, minta sama tetangga, pinjem. Dan Alkitab mencatat bahwa mujizat terjadi. Keluar minyak sampai kapan? Sampai berapa banyak? Sampai kapasitas kita Bapak Ibu. Sampai seberapa besar kapasitas kita, dan ketika emaknya minta ember lagi, mana ada lagi gak? Anak bilang gak ada, dan seketika itu juga berhentilah minyak itu. Supply dari Tuhan gak pernah habis Bapak Ibu. Kita perlu memperbesar kapasitas kita, karena kita punya kuasa itu Bapak Ibu. Kita punya itu Bapak Ibu. Nah, masalahnya adalah, mau gak kita percaya bahwa mungkin kita perlu membangun koneksi, kita mungkin butuh membangun relasi sama teman-teman kita. Supaya ada pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada revival terjadi dalam kehidupan kita. Saya kemarin scroll Instagram, lihat-lihat iseng-iseng. Terus saya ketemu sama Pendeta Chris Manusama. Dia ngomong seperti ini keren banget. Saya ngerasa ini luar biasa banget. Nah, ada realita antara kehidupan orang zaman perjanjian lama dengan orang zaman perjanjian baru. Dia ngomong seperti ada realita yang berbeda. Yang berbeda adalah orang perjanjian lama itu sifatnya dari luar ke dalam. Tapi orang dalam perjanjian baru itu sifatnya dari dalam keluar Bapak Ibu. Kita sering kagum kan, kita kagum banget sama Musa yang bisa membelah lautan, Elia yang bisa turun api dari surga, dan kita kagum banget. Dan mungkin dianalogikan gini, kita udah ke surga nih ceritanya nih. Terus kita ketemu sama Musa. Musa sini dong, saya mau nanya nih, gimana sih rasanya membelah lautan? Mungkin kita penasaran, kepo gitu. Terus belum Musa jawab, datang Elia lewat. Dipanggil lah, Elia, sini dong saya mau nanya. Gimana sih rasanya turunin api dari surga, lu doa. Nah, bayangin gak kalau mereka yang balik nanya nih. Mereka balik nanya seperti ini. Gimana sih rasanya punya Tuhan yang tinggal di dalam hidup kita?
punya roh Tuhan yang tinggal memutuskan untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Apa sih rasanya? Nangkep maksudnya? Wow. Saya berdoa bahwa hari ini, nah kita buka dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Oh udah setengah, tinggal 3 menit. Oke. 2 Korintus 3 ayat 17 ngomong ini. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dikatakan bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya mau tanya, roh Allah ada di mana? Hati kita, di dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah ditaruh dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Artinya harusnya hidup kita harus mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Harusnya hidup kita mengalami terobosan. Nah kenapa seringkali ada pembeda, ada yang orang mengalami terobosan dalam kehidupannya, bahkan sakit penyakitnya sembuh. Saya hari ini gak ngomong soal berkat, karena berkat beda lagi porsinya. Saya ngomong soal kuasa Tuhan. Kenapa ada orang yang ngalamin hal-hal seperti itu? Pernah lihat orang yang kanker udah stadium 4, yang udah di ujung tanduk dan Tuhan kasih kesempatan dia untuk sembuh? Saya lihat. Pernah lihat orang yang kakinya kecil, gak pernah jalan, susah jalan, lumpuh. Didoakan dalam beberapa waktu, berapa lama kita layanin, bisa jalan. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai dan saya mau ngomong gini, ketika Tuhan menuntun umatnya, orang-orangnya, berjalan di dalam kuasa Tuhan, berjalan dalam kuasa Roh Kudus, pasti dia berbuah, sama-sama katakan berbuah. Nah, kata Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Kyrios. Sama-sama bilang Kyrios. Saya lagi baca buku tentang Roh Kudus, tiba-tiba ada satu buku tentang Roh Kudus yang saya belum baca, maksudnya saya belum baca, dikasih orang dan saya baru baca beberapa waktu ini dan saya temukan kata ini bahwa Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Kyrios. Kyrios artinya dikatakan ini, dia tertinggi, dia berkuasa, itu artinya Tuhan tertinggi dan berkuasa di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah pertanyaannya adalah gini, harusnya Tuhan kita taruh dalam kehidupan kita di posisi tertinggi. Pertanyaannya adalah kita taruh Tuhan di posisi mana? Kita taruh Tuhan di posisi yang mana? Kalau kita tahu Tuhan di atas posisi yang tertinggi, saya percaya di atas segala keputusan kita, di atas segala tindakan kita, saya percaya bahwa ketika kita menaruh Tuhan di posisi tersebut, kita akan melihat kemuliaan, kuasa Tuhan yang bekerja secara dahsyat dalam kehidupan kita. Saya percaya itu, saya sangat percaya itu. Kenapa ada orang yang gak ngalamin kuasa Tuhan juga? Hari-hari ini gak gampang. Kalau hari-hari ini bilang saya mengalami kemudahan, Alkitab tulis ke depannya masa-masa akan semakin sukar Bapak Ibu. Dan kita perlu kuasa Tuhan setiap hari membentuk kita. Nah kita akan buka Markus 6. Ada satu kisah yang mau kita lihat bersama-sama pada kesempatan pada pagi hari ini. Markus 6 ayat 1 sampai 5. Nah ini kisah tentang Yesus ditolak di Nazaret Bapak Ibu. Nazaret merupakan tempat asal Yesus. Ya, kita tahu bahwa dia memang lahir di Bethlehem. Tapi orang tuanya atau Yusuf sendiri, dia adalah orang Nazaret. Jadi ketika waktu itu ada sensus yang akan diadakan di Nazaret. Mereka harus balik, Yesus udah lahir pada saat itu. Mereka harus balik dan Yesus akhirnya tinggal di Nazaret. Itu sebabnya Alkitab tulis Yesus dari Nazaret. Karena orang tuanya adalah dari Nazaret Bapak Ibu. Nah Markus 6 ayat 1 ngomong gini. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Nah tempat asalnya itu di mana Bapak Ibu? Nazaret. Tadi saya bilang Nazaret. Jadi tempat asalnya dia balik Nazaret. Nah sedang murid-muridnya mengikuti dia. Ayat 2 ngomong gini. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Kalau Bapak Ibu nanti baca lagi dari 3, 4, 5, nanti kita akan baca di belakang bahwa ternyata ada satu hal yang Yesus kasih tahu bahwa orang-orang di Nazaret kehilangan rasa hormat terhadap Tuhan. Orang-orang di Nazaret kehilangan rasa hormat sama Tuhan. Jadi ketika kita tidak menghormati Tuhan, saya mau bilang sering kali kalau kita baca nanti di bawahnya, mujizat bahkan tidak ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar yang bisa dinyatakan. Karena kita tidak menghormati Tuhan. Nah
Apa sih itu rasa hormat sama Tuhan? Apa bentuk-bentuk kita ketika kita kehilangan rasa hormat itu sama Tuhan? Secara nggak sadar kita pasti ada mengalami ini. Kita lakuin ini, pasti ada. Dan saya percaya bahwa kalau kita ketemukan indikasi ini dalam kehidupan kita, saya percaya ketika kita berubah, kita akan melihat betapa kuasa Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah yang pertama adalah gini, waktu kita khawatir sama hidup kita. Indikasi pertama kita nggak hormat sama Tuhan, waktu kita khawatir sama hidup kita. Nah, jadi kekhawatiran adalah indikasi atau yang memberitahukan kita bahwa sebenarnya kita sedang dalam posisi kehilangan rasa hormat terhadap Tuhan, Bapak Ibu. Orang kan khawatir kan, sering kan. Kalau orang khawatir gimana sih? Kita pasti bilang, Tuhan bisa gak tolong gua? Tuhan bisa gak tolong saya? Terlalu berat Tuhan, mungkin Tuhan gak sanggup tolong saya, mungkin yang lain bisa tolong saya. Ketika Tuhan meragukan Tuhan, ketika saudara meragukan Tuhan, saya mau bilang kita sedang tidak hormat sama Tuhan. Kekhawatiran adalah bentuk ketidakhormatan kita kepada Tuhan. Sebabnya hari ini saya mau bilang gini, jangan khawatir. Colek kiri kanan bilang jangan khawatir. Amin. Nah saya mau bilang gini, kita semua bisa punya masalah. Kita semua bisa punya problem. Saya tahu itu. Kita punya, tiap hari kita akan ngalapin yang namanya masalah-masalah kehidupan Bapak Ibu. Kita bisa ngalamin kesulitan, kita bisa ngalamin kesukaran yang mungkin ini udah berat banget Tuhan, buat gue udah berat banget dan rasanya kok gue rasanya gue sendirian. Mana Tuhan yang gue sembah yang katanya dahsyat dan luar biasa harusnya hadir di tengah-tengah dan menolong kehidupan saya. Dan seringkali persoalannya waktu kita khawatir, kita sedang berpikir sesuatu yang belum tentu terjadi loh. Sadar gak Bapak Ibu? Suatu hari saya dalam perjalanan sama istri saya, kita mau ketemu orang, ketemu klien. Kita mikirin tuh semua segala sesuatu yang bakal terjadi, yang jelek-jelek kita kasih panggung tuh. Semuanya tuh, dia bakal begini, dia bakal begini. Tahu gak sepanjang perjalanan itu kami lesunya bukan main. Ketika kami khawatir sesuatu yang belum tentu terjadi itu lesunya bukan main. Waduh ini klien bakal deal gak ya segala macam gini. Dan ketika di satu momen saya berhenti. Sayang ini gak benar, ini gak benar nih. Kita udah entertain pikiran-pikiran negatif nih. Kita masukin hal-hal yang bikin kita gak bertumbuh, yang bikin kita malah lesu. Hal-hal yang mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi. Akhirnya kita putuskan berdoa, kita minta ampun. Tuhan sorry Tuhan, hari ini kita terlalu khawatir untuk segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Singkat cerita setelah saya menepi, akhirnya kita pergi, kita ketemu kliennya dan big deal Bapak Ibu. Nggak pernah terjadi, maksudnya hal-hal yang kami pikirkan, kekhawatiran yang kita pikirkan nggak terjadi sama sekali. Dan seringkali itu kita kasih panggung dalam kehidupan kita. Makanya kita sering ngalamin yang namanya down, letih lesu dan beban berat. Ya nggak? Padahal kita punya Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kita. Nah, saya mau nanya gini sama saudara di tempat ini semua. Saya berharap saudara aktif untuk boleh menjawab pertanyaan saya. Berapa banyak saudara yang pernah mengalami situasi yang begitu berat, sampai mungkin merasa kayaknya udah gak ada jalan keluarnya lagi. Kayaknya gak bisa deh, udah gak bisa nih kayaknya bahkan mati mungkin satu-satu jalan terbaik buat saya. Ada yang pernah? Saya tanya sekali lagi, pernah gak saudara berada di situasi paling berat, di titik terendah dan bahkan jawabannya adalah mati. Saya ada di lembah itu pada saat itu. Saya ada dan saya pernah di lembah itu. Kalau saudara pernah, saya percaya bahwa saudara gak berbohong. Buktinya apa? Saudara masih ada di sini. Saudara sadar gak sih? Tadi kan dibilang beberapa ngangkat tangan bahwa dia pernah ngalamin di lembah tersebut. Sadar gak? Ternyata Anda masih ada di sini loh. Anda lewat juga loh, sadar gak? Lewat juga. Ya meskipun berat, saya tahu. Yesus ada di dalam kehidupan kita dan dia paham betul. Saya punya satu rema yang begitu membuat saya ngerasa mes banget sama Tuhan. Yohanes 11 ayat 35 ngomong gini. Ini ayat tersingkat dalam terjemahan King James Version-nya. Dia ngomong gini. Maka menangislah Yesus. Jesus wept. Ini kisah di mana Yesus pengen
nyamperin Lazarus, bangkitin Lazarus pada saat itu. Yesus tahu nggak bahwa Lazarus yang mati itu bakal bangkit? Tahu. Dia udah tahu, dia bakal bangkitin, ada demonstrasi kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, yang dimana orang akan ngelihat bahwa ada kebangkitan. Yesus tahu, dan nyampe di sono, Maria Marta lari dan ngomong, Tuhan saudaraku udah mati dan bla bla, dia ngomong segala hal, dan tahu nggak Yesus menangis. Yang jadi pertanyaan kenapa Yesus nangis di situasi tersebut. Padahal dia tahu dia bisa bangkitin dan akan bangkit. Dan bangkit juga memang. Jawabannya tadi gini, Ibrani 4 ayat 15 ngomong gini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saya mau bilang gini, waktu Maria, Marta lagi nangis, terus Yesus nangis, saya mau bilang bukan Yesus gak sanggup untuk bangkitin. Tapi Yesus merasakan kedukaan Marta dan Maria pada saat itu. Dia ngerasain dan dia nangis juga. Di lembah-lembah di mana kita ngerasa paling down, paling bawah, saya bilang ada Yesus. Ada Yesus. Di lembah kita mau bunuh diri, di lembah kita udah gak ada jalan keluar, saya bilang ada Yesus. Dia imam besar yang ngerasain semua yang kita rasakan. Pertanyaannya percaya gak? Hormat gak sama dia yang ada dalam kehidupan kita ini nih? Dan bentuk ketidakhormatan kita adalah kita khawatir. Terlalu takut sama sesuatu yang mungkin belum tentu terjadi. Dan mungkin gak akan terjadi. Cuman ketakutan itu kita kasih panggung, kita entertain terus, kita kasih makan terus. Akhirnya lemahlah kekuatan kita, hilanglah kekuatan kita. Semakin kita kasih makan ketakutan, kekhawatiran itu. Saya bisa jamin bahwa kita gak akan bisa melihat kuasa Tuhan secara sempurna bekerja dalam kehidupan kita. Apa sih yang bikin orang khawatir? Kenapa kita mesti khawatir? Saya tahu jawabannya pasti finansial, uang. Kesehatan itu beberapa aja. Rata-rata di zaman ini kita butuh uang, sesuatu yang pasti. Dan kita khawatir akan hal itu. Padahal Yesus pernah ngomong jangan kita khawatir tentang apapun juga. Itu perkataan Yesus. Kalau saya ngomong nih, kalau saya maupun Suri yang ngomong, ya mungkin saudara bisa lupain aja. Kalau saya bilang jangan khawatir guys, jangan khawatir tentang apapun juga, jangan khawatir. Kalian bisa lupain, tapi ketika Tuhan yang ngomong, pegang itu perkataan Tuhan. Sehingga kita akan lihat. Dan saya mau bilang kalau kita khawatir, gak heran kalau kita kemudian gak ngalamin kuasa Tuhan sama sekali Bapak Ibu. Ketika kita lihat orang lain ngalamin kuasa Tuhan, kita gak, jangan-jangan ternyata hidup kita tuh terlalu banyak khawatirnya, terlalu banyak takutnya. Jadi jangankan untuk melihat kuasa Tuhan, melihat hidup kita satu langkah ke depan pun akan susah. Kita biarkan rasa khawatir menguasai pikiran kita. Ingat Yesus katakan bahwa pandanglah burung-burung di udara. Tuhan pelihara semua, mereka enggak nabur. Tapi mereka bisa dapat makanan. Ya memang dia terbang juga keluar cari makan. Bekerja juga. Saya percaya gak sih Tuhan udah sediain. Tuhan udah sediain. Yang perlu kita lakukan cuma kapasitas kita diperbesar aja. Diketemukan dengan koneksi atau relasi atau link yang mungkin membuat kita akan semakin besar. Kita perlu belajar aja. Itu yang Tuhan sediakan. Nah hanya orang-orang yang gak mau lihat, gak mau belajar, yang saya percaya Tuhan kasih mujizat aku susah. Yesus ngomong bahwa pandanglah bunga bakung di ladang yang gak pernah memintal. Tuhan dandani loh. Tuhan dandanin. Bahkan dikatakan bahwa Salomo dengan segala kemegahannya gak ada yang seindah ini. Bayangin, Salomo itu kaya atau kaya banget? Kaya banget di zamannya. Di zamannya tuh Salomo kaya banget Bapak Ibu. Bahkan kalau kita tahu dia itu penuh dengan hikmat dan kekayaannya luar biasa dan Tuhan kasih perbandingan bunga di ladang dengan dia. Bayangkan begitu luar biasa ya Tuhan bahwa ternyata dia mau ngomong gini, jangan khawatir, jangan takut. Hidup harus terus berjalan. Pertanyaannya gini, mau khawatir atau mau percaya? Mau khawatir atau mau percaya? Gak gampang. Mau khawatir atau percaya? Gak gampang. Tapi bisa gak? Bisa. Amin. Itu sebabnya saya mau bilang kekhawatiran merupakan penghalang untuk kita bisa mengalami mujizat
dan kuasa Tuhan. Pagi ini saya mau bilang, buang semua kekhawatiran kita dan mulai berharap kepada Dia, berharap kepada Tuhan. Amin. Semua mau belajar untuk berharap kepada Tuhan? Percaya akan perkataannya, amin. Udah begitu banyak saya ngeliat orang yang ditolong. Dan saya percaya kita pun juga akan ditolong. Masalahnya kita harus masuk ke dalam proses itu. Karena Tuhan yang kita sembah mencintai proses tersebut Bapak Ibu. Dan Dia akan membentuk kita. Gak cuman sekedar kita keluar dari masalah-masalah finansial kita. Tapi yang terpenting adalah Tuhan kepingin kita mengerti apa kemauan Dia dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kadang-kadang perubahan itu sendiri bukan ngomong soal finansial. Tapi kehidupan kita yang mungkin berubah yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa menjalankan keinginan Tuhan atau rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah yang kedua, apa bentuk rasa tidak hormat kepada Tuhan? Yang kedua adalah tidak taat Bapak Ibu. Waktu kita enggak taat sama Tuhan, waktu kita enggak hormat sama Tuhan, kita enggak taat sama Tuhan, itu membuktikan bahwa kita enggak hormat sama Tuhan Bapak Ibu. Kita punya anak, siapa yang punya anak di sini? Saya punya, wah udah banyak. Yang punya anak ketika kita ngomong sama anak kita, terus anak kita enggak mau dengerin, terus enggak mau ikutin nasihat-nasihat kita, kira-kira anak tersebut kita bisa katakan apa? Anak tersebut bisa dibilang tidak menghormati orang tuanya. Demikian juga ketika kita tidak taat sama Tuhan, saya mau bilang kita lagi tidak hormat sama Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita nggak taat sama Tuhan, kita lagi nggak hormat sama Tuhan. Saya tahu bahwa kita datang ke gereja, kasih persembahan, kasih uangmu, kasih waktumu. Saya mau bilang semua persembahanmu tanpa ketaatan omong kosong. Semua persembahan kita tanpa ketaatan omong kosong. Kita ngerasa hebat kan kadang-kadang, apalagi yang persembahannya sekali buk bunyinya gitu kan. Ngerasa udah ngasih lebih sama Tuhan kan. Jadi saya mau bilang ya kalau zaman perjanjian lama begitu. Semua segala sesuatu bersifat fisik. Kita kasih dan Tuhan seneng. Zaman perjanjian baru saya mau bilang ketaatan. Ketaatan, semua persembahan kita omong kosong kalau kita nggak taat sama Tuhan. Dan kalau kita mau taat sama Tuhan, kita akan lihat bahwa Dia begitu menyertai kita dengan luar biasa Bapak Ibu. Kita akan lihat bahwa ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Sebentar lagi. Oke, yang ketiga. Apa sih indikasi kita nggak hormat sama Tuhan sih? Apa sih? Waktu kita bersungut-sungut. Waktu kita bersungut-sungut. Saya mau bilang, kalau Tuhan itu Allah yang kudus, Alkitab tulis. Dan Dia bersemayam di atas pujian umatnya, benar gak? Dan Dia bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Nah waktu kita memuji Tuhan, kita bersyukur, kita menyembah Dia, kita sedang membangun tata Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu kita puji Dia, waktu kita sembah Dia, waktu kita mengucap syukur, kita lagi bangun tata Tuhan. Sebaliknya ketika kita sedang bersungut-sungut, kita lagi ngedumel, kita lagi ngoceh sama Tuhan. Saya mau bilang gini, kita lagi mangkas tatanya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lagi turunin Tuhan yang seharusnya prioritas dalam kehidupan kita. Tuh kita bisa lihat mujizat dan kuasa Tuhan. Kita bersungut-sungut. Tata, kita ngomong soal tata. Tata itu untuk siapa sih? Raja atau presiden? Tata itu untuk raja. Kursi untuk presiden. Nah sama ketika kita lagi bersungut-sungut. Kan ada tuh kalau orang lagi demo tuh. Turunin presiden. Jangan sebut nama. Turunin presiden. Presiden gak sanggup buat hidup gua sejahtera. Presiden gak sanggup membuat negara ini menjadi sejahtera. Kan gak ada bedanya sama kita ketika kita bersungut-sungut. Tuhan turun, lu gak sanggup untuk nolong hidupan gua. Lu gak sanggup untuk sembuhin gua. Kan itu yang terjadi. Ketika kita lagi bersungut-sungut sama Tuhan. Kita lagi ngoceh sama Tuhan. Makanya ketika kita bersungut-sungut. Kita sedang tidak menghormati Tuhan. Kita lagi gak menghormati Tuhan. Amin. Markus 6 ayat 3, kita lanjut. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Dengar baik-baik, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah ini orang-orang Yahudi ini ketika ngeliat orang yang bisa ngelakuin mujizat, mereka berpikir Mesias sudah datang. Dan dalam benak mereka Mesias itu datang dengan sesuatu yang megah, sesuatu yang wah,
yang bisa dilihat oleh mata jasmani yang wah ini loh Tuhan ini Mesias penolong sejati. Dan ketika dia ngelihat Yesus yang ternyata yang ngelakuin segala mujizat dan perkara heran itu, mereka tahu dan mereka kenal, oh ini anak tukang kayu namanya Yesus, anaknya Yusuf. Dan mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Ayat 4 ngomong gini, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yang 5 ngomong gini, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Perhatikan. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Yesus dari Nazaret, Yesus besar di Nazaret, dan Yesus ngadain banyak mujizat. Seharusnya nih, Nazaret mendapatkan privilege untuk lebih lagi Yesus ngelakuin mujizat. Seharusnya. Bener gak? Saya kemarin baru diskusi sama istri saya tentang wali kota Singkawang. Ya, dia luar biasa banget, banyak hal yang dia kerjakan untuk memajukan kota Singkawang Bapak Ibu. Salah satunya dia juga menandatangani persetujuan untuk pembangunan bandara yang gak tahu, saya baca gak tahu kapan dibangun. Tapi sadar gak bahwa ternyata orang lokal memajukan kota asalnya. Nah, seharusnya Yesus ngelakuin itu. Tapi ya aneh, bahwa ternyata Yesus nggak ngelakuin apa-apa di sini, dah sedikit. Cuman nyembuhin mungkin orang sakit yang demam mungkin atau. Nazaret itu tempat asal Yesus Bapak Ibu. Harusnya Yesus buat mujizat di Kapernaum, Yesus buat mujizat di Kana dan dia buat mujizat di mana-mana. Harusnya di Nazaret Yesus lebih melepas mujizatnya. Tapi kenyataannya malah minim. Bener gak? Malah minim mujizatnya. Ada apa? Apakah ketika Yesus udah balik ke Nazaret, segala kesaktiannya hilang, segala kuasa yang dia miliki langsung mendadak hilang? Kayak kemarin Ibu Nancy ngomong Superman yang kena batu apa tuh? Hilang seperti itu? Saya rasa enggak. Pasti ada sesuatu yang bikin Yesus nggak bisa ngadain satu mujizat pun di sana. Dan kalau di kota lain, di Bethsaida, di Kapernaum, dan di kota-kota lain, Yesus banyak bikin mujizat Bapak Ibu. Yesus banyak bikin mujizat dan ada penghalang ternyata. Kuasa Tuhan tidak bisa dilakukan di tempatnya pada saat itu. Dan di ayat 4 dijelaskan gini. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saya bilang gini, coba kita bayangkan ternyata bahwa Yesus gak bisa ngelakuin apa-apa karena Yesus tidak dihormati di tempat asalnya. Yesus gak dihormatin di tempat asalnya. Nah pertanyaannya adalah, kita menghormati Yesus gak di dalam hati kita ini, dalam kehidupan kita ini? Kita hormat sama Yesus gak? Kesimpulannya gini, rasa hormat kepada Tuhan, rasa hormat kepada Yesus merupakan pintu gerbang untuk saudara dan saya melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Rasa hormat merupakan pintu gerbang, jadi udah gak ada yang lain, kita harus hormat sama Tuhan. Kita tahu bahwa Musa orang yang luar biasa, orang yang Tuhan panggil untuk bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, kita tahu ceritanya. Musa meninggalkan segala sesuatunya yang dia punya di Mesir pada saat itu. Dia tinggalin semuanya, posisi dia enak, dia bukan budak. Posisi dia enak, tapi Tuhan panggil. Tuhan panggil dia untuk keluar, bawa nih semua orang-orang ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan bahkan bawa dia ke atas bukit untuk ngelihat bagaimana tanah perjanjian itu ternyata nggak jauh. Ternyata nggak begitu jauh dan bisa dipandang oleh mata. Nah Alkitab tulis ternyata apa yang bikin Musa gak masuk tanah perjanjian. Ternyata Musa tidak menghormati Tuhan. Tuhan cuma suruh ngomong, dia pukul, dia marah-marah. Musa tidak menghormati Tuhan. Akhirnya dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut Bapak Ibu. Saya mau bilang mungkin coba introspeksi dalam kehidupan kita hari-hari ini.
Saya undang pemusik boleh naik, saya mau selesai bentar lagi. Nah, saya setiap pagi tuh nge-gym dari Senin sampai Jumat. Dan saya nge-gym di rumah Suri setiap pagi. Nah, ada satu statement dia yang membuat saya, wah luar biasa banget gitu. Jadi ini gue udah punya nih, alat-alat gym ini gue udah beli nih. Tapi kenapa kalau misalnya gue kok bisa biasa-biasa aja? Kemungkinan besar karena gue gak pakai nih alat gym. Ya badan gue biasa-biasa aja. Ngerti gak maksudnya? Tuhan udah ada dalam diri kita. Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya, kita pakai gak Tuhan dalam kehidupan kita nih? Kita taruh dia di tempat tertinggi gak nih? Supaya kita bisa melihat setiap perjalanan kita tuh disertai Tuhan. Kita bisa lihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita pakai gak itu masalahnya? Jangan-jangan kita udah kehilangan rasa hormat. Jangan-jangan kita udah gak kagum sama Tuhan, kita udah gak hormat sama Tuhan. Dan Tuhan gak bisa ngelakuin apa-apa, kita lebih kasih khawatir, kita lebih gak taat. Kita gak percaya sama Tuhan dan akhirnya saya bilang gini, sekalipun saudara Kristen hari ini, saudara percaya Yesus hari ini. Tapi kalau saudara gak punya rasa hormat sama Tuhan, saudara kehilangan rasa hormat itu, saya mau bilang gini, kita akan memiliki penghalang untuk kita mengalami kuasa Tuhan bekerja di dalam atau di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, adakah rasa hormat itu di dalam kehidupan kita hari ini, saat ini, masih ada enggak? Kuasanya tetap ada dalam kehidupan kita. Bahkan gak bisa bekerja mungkin karena kita gak menghormati Tuhan. Saya undang semua WL Singer boleh? Nah, saya tahu bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ini, kita menghadapi satu realita yang begitu mungkin mencoba menjatuhkan hidup kita, mencoba membuat hidup kita menjadi nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang kebanyakan yang bahkan saya tahu ada yang masih bergelut sama sakit penyakitnya. Saya tahu masih ada yang dan saya percaya ketika kita hormat sama Tuhan, Anda akan lihat bahwa kuasa itu bekerja. Saya sekedar kesaksian Bapak Ibu. Kuasa Tuhan mungkin gak bekerja secara selesai, ganti langsung, Anda beres. Saya ingat waktu pertengahan Juni saya kena COVID. Ada dua perbedaan antara saya dan istri saya. Istri saya waktu itu kita langsung lagi ibadah Zoom, kita positif COVID hari itu dan saya pingsan malam itu. Saya dibangunkan dan kita ibadah pada pagi itu, kita ibadah online. Kita sama-sama menyembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Dan istri saya bilang, saya merasakan kuasa Tuhan mengalir, dia bilang seperti itu. Dia ngerasain kuasa Tuhan mengalir dan dia sembuh hari itu juga. Saya gak sembuh hari itu juga Bapak Ibu. Saya makan malah lebih parah. Saya ingat banget, saya lebih parah banget. Ada satu kondisi di mana saya bilang, Tuhan, gue udah gak sanggup. Gue gak sanggup. Seluruh dokter udah saya samperin. Dokter apapun itu udah saya samperin. Penyakit dalam, dokter apalagi syaraf, dokter yang aneh-aneh saya samperin semua. Bukan dokter aneh, maksudnya dokter yang benar dokter gitu. Bahkan psikiater pun saya samperin. Saya ada rasa takut pada saat itu, saya takut. Dan saya bilang, ini mungkin jawabannya adalah saya mesti mati. Saya udah gak kuat, berbulan-bulan saya berdoa, berbulan-bulan saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan tolong, gak kuat gitu loh. Tuhan gak kuat dan ternyata saya semakin mengerti bahwa Tuhan kepingin kita mengandalkan Dia. Saat itu saya ketemu satu pastor ngomong seperti ini. Kita punya dua realita dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Realita yang pertama adalah engkau hidup, kita hidup di kehidupan nyata kita nih. Kita lagi ngalami pergumulan dengan sakit penyakit nih. Kita lagi ngalamin pergumulan dengan ekonomi kita nih. Kita lagi ngalamin pergumulan mungkin dengan masalah suami dan istri. Tapi saya mau ngomong gini, ada satu kenyataan juga yang mesti kita pegang.
bahwa ada kebenaran Tuhan, ada perkataan Tuhan yang membuat kita lebih hidup Bapak Ibu. Pertanyaannya gini, apakah kita mau percaya dengan realita kehidupan kita? Atau kita mau percaya bahwa firman Tuhan yang sanggup membuat kita keluar dari segala permasalahan kita? Karena kenyataan hidup harus tunduk sama kebenaran. Sekalipun gak masuk akal, gak mungkin cancer sembuh, gak mungkin cancer gak mungkin sembuh, gak mungkin banget. Ketika kamu tunduk sama kebenaran, saya jamin kita bisa lihat mujizat itu Bapak Ibu. Saya udah ketemu temen, dia ngalamin kanker stadium 4. Anda tahu semudah dia berpikir bahwa Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa, semudah itu. Kalau saya sampai menangis ketika dia cerita, sembuh. Wow. Sekarang putuskan dalam kehidupan kita. Anda mau percaya yang mana? Anda mau percaya yang mana? Hormati Tuhan dan lihat kuasa itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini bukan ngomong komik, ini bukan ngomong mitos, tapi percaya dan alami sendiri kuasa itu yang bekerja sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Hinaramasya oh ya ramasyara labasya kita labas. Hinaramasya kata rabasya deralabo. Hinaramasya kata. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus hari ini memateraikan firman Tuhan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua menghormati Tuhan. Kami semua mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam kehidupan kami. Menolong kami, membebaskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin.